Selamat pagi, selamat siang, dan juga selamat malam untuk teman-teman. Perkenalkan, nama saya Aaron Go. Hari ini saya akan menjelaskan apa itu analis malware, lalu reverse engine, dan juga kita akan membahas penggunaan VirusTotal ataupun semua aplikasi yang berhubungan dengan pengecekan virus ataupun ransomware dan yang lain-lain. Nah, di awal saya akan memberikan tujuan utamanya. Ada tiga. Untuk tahu dampaknya, untuk membuat penangkalnya, dan juga untuk atribusi. Nah, untuk tahu dampaknya, apakah malware ini hanya mencuri data atau sampai mengunci file dan meminta tebusan. Yang kedua, untuk membuat penangkal. Dengan memahami cara kerjanya, analis keamanan bisa membuat signature atau tanda pengenal. Tanda pengenal inilah yang digunakan oleh antivirus untuk mendeteksi dan memblokir malware tersebut. Yang ketiga, atribusi. Siapa yang membuat malware ini? Apa motivasi mereka? Ini membantu memetakan kelompok peretas dan mengantisipasi serangan berikutnya. Nah, ada dua metode utama yang dalam melakukannya. Metode pertama, analisis statis. Static analysis ini adalah proses menganalisis file malware tanpa menjalankannya. Analoginya seperti seorang detektif yang memeriksa TKP tanpa menyentuh apapun. Kita melihat sidik jari, file seperti string atau teks di dalam kode, header file atau icon yang digunakan. Kelebihannya, ini sangat aman karena malware-nya tidak aktif. Nah, metode kedua, analisis dinamis, dynamic analysis. Ini adalah kebalikannya, kita sengaja menjalankan malware-nya, tapi dalam lingkungan yang aman dan terisolasi yang disebut sandbox. Analoginya seperti meledakan bom dalam ruangan khusus anti ledakan. Di dalam sandbox ini memonitor semua malware yang itu lakukan. Apakah dia mencoba mengubah registrinya, apakah dia membuat koneksi ke server misterius di internet, lalu apakah dia menyalin dirinya sendiri. Kelebihannya, kita bisa melihat perilaku nyata di malware. Sebagai kesimpulannya, untuk bagian ini, analis malware adalah disiplin penting dalam keamanan cyber untuk mengidentifikasi, memahami, dan menetralisir ancaman digital. Yang kedua, yang kita akan bahas reverse engine. Apa itu reverse engineer? Sederhananya, reverse engineer adalah proses membongkar sesuatu untuk memahami cara kerjanya. Ini berlaku di banyak bidang, insinyur otomotif membongkar mobil. Untuk melihat teknologi itu juga, di dunia IT ada reverse engine. Dia ini kayak membedah sebuah aplikasi atau web gitu supaya dia tahu di web ini ada apa sih. Kayak kita nih sebagai pesaingnya, kita mau tahu apa aja yang ada di dalam dia. Nah, dengan cara kita membedah satu-satu. Lalu analoginya lebih gampangnya lah ya. Bayangkan kalau saya diberi sebuah jam tangan yang rumit tapi tanpa buku manual. Lalu saya membongkar jam itu, melihat setiap roda giginya, mencatat bagian satu bagian, menggerak bagian lain, sampai akhirnya paham bagaimana jam itu bekerja. Nah, itu disebut reverse engineer. Lalu, apa hubungannya dengan keamanan cyber? Reverse engineer adalah alat utama yang digunakan dalam analisis malware tingkat lanjut. Jika analis statis dan dinamis hanya memberi kita petunjuk, reverse engine adalah operasi bedah, membongkar otak malware. Apa yang dilakukan saat reverse engine malware? Yang pertama, disassembly. Proses ini menggunakan alat bernama disassembler seperti IDEA Word, IDEA Pro atau Ghidra. Alat ini mengubah kode mesin yang hanya berisi angka binary seperti 0 dan 1 menjadi bahasa assembly. Bahasa assembly ini adalah instruksi level rendah yang sedikit lebih bisa dibaca manusia. Yang kedua, debugging. Ini adalah proses menjalankan program langkah demi langkah. Seorang analis bisa menghentikan waktu, memberikan breakpoint tepat sebelum malware melakukan aksi jahat, lalu memeriksa
isi memori komputer untuk melihat data apa yang sedang diproses. Lalu yang ketiga, decompletion. Ini adalah cawan suci dalam reverse engine. Menggunakan alat bernama decompiler, analis mencoba mengubah kode assembly kembali menjadi bahasa pemrograman tingkat tinggi seperti C++ atau C. Ini tidak pernah sempurna, tapi bisa sangat membantu memahami alur logika program. Sebagai kesimpulannya, reverse engineer adalah keterampilan investigasi mendalam yang memungkinkan kita membongkar rahasia terdalam dari sebuah program, entah itu untuk menemukan kelemahan keamanan atau untuk memahami cara kerja malware paling canggih sekalipun. Lalu kita akan lanjut lagi yang tugas ketiga, memahami cara kerja virus total. Oke, kita lanjut lagi ke tahap ketiga, virus total. Nah, virus total itu apa sih? Virus total adalah platform intelijen ancaman online yang gratis yang dimiliki oleh Google. Fungsinya apa sih fungsinya? Fungsinya ini tidak secara langsung mengamankan, tapi dia menganalisis sebuah file atau sebuah aplikasi yang kita unduh ataupun kita klik URL-nya. Apakah sebuah URL ini ada malware atau tidak? Nah, dia ini menyediakan lebih dari 70 layanan keamanan cyber yang ada di Google. Nah, kita langsung saja ke cara penggunaannya. Kita bisa menggunakan Edge atau browser atau Chrome. Nah, kita langsung ke Chrome ya. Kita ketikkan virus total. Dia yang paling atas ini. Oke, kita klik. Dia menyediakan 3 layanan, file, URL, dan search. Saya sudah mendownload satu file PDF yang saya belum tahu nih, dia beneran aman atau tidak. Dan saya coba lagi checking, lalu konfirmasi. Nah, dia udah selesai mengupdate nih. Lagi pengecekan dari 9, 18, 38. Oke, dia sudah selesai nih. Dari 62 tools ataupun web keamanan yang disediakan, dia tidak memindai adanya virus. Dapat dikatakan web ini nih bersih, dan ini hanya sebagai analis ya. Dia tidak bisa menjamin apakah benar-benar web ini bersih atau tidak, tapi dengan adanya ini kita bisa meyakinkan diri kita, wah ternyata web ini benar-benar bersih ya. Dia memakan waktu yang lumayan lama ya, sekitar satu menit lah, dengan size 1,56 KB. Nah, di bawah ini adalah jenis-jenis yang sudah mengecek apakah file saya itu benar-benar bersih atau tidak sih, untuk meyakinkan saya. Nah, oke, kita lanjut lagi ke detailnya. Nah, ini MD5-nya, SHA-nya, SHA-256, VHASH, SSDIP, TLSH, file type, Magic, 3ID, Magica, dan file size. Nah, ini adalah jenis-jenis hashingnya. Jadi ketika kita ingin mencoba mengunduh file yang sama, kita lihat dulu SSH-nya. Apakah udah sama atau belum? Kalau misalnya berbeda, kemungkinan ada file yang dimodif sama orang. Nah, kita bisa melihat historinya, name-nya, lalu metadatanya, header, DLT properties, dan link target ID list. Nah, oke, cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih telah menyaksikan.